Ganggang dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen semester 1 2020. Di sini saya akan menjelaskan soal dari Bapak Ridwan Pasolo dan berikut adalah videonya. Baik, kita masuk ke soal 1. Kita bisa lihat neraca saldo, Rich Konsultan, jumlah debit dan kreditnya tidak mempunyai hasil akhir yang sama. Di sini saya membuat 3 tabel, yaitu akun, debit, dan kredit. Nah, pada pertama, modal Risa masuk ke kredit 20 juta. Peralatan masuk ke debit 2.500.000. Beban sewa masuk di debit 500.000. Asuransi dibayar muka 6.500.000. Kendaraan 10 juta. Hutang usaha masuk ke kredit 950.000. Prive masuk di debit 500.000. Pendapatan masuk di kredit 6 juta. Beban gaji masuk di debit 680. Beban utilitas 250. Beban lain-lain 20.000. Piutang usaha 3 juta. Perlengkapan 500. Kas 2.500.000. Jadi semua totalnya adalah 26.950. Sekarang saya akan membahas tentang soal nomor 2, pembuatan jurnal, buku besar, neraca, laporan keuangan, ayat jurnal penutupan, dan neraca saldo penutupan. Di sini saya akan membahas tentang jurnal umum. Pada tanggal 2 Oktober 2020, kas debitnya 50 juta, peralatan 25 juta, modal Risa masuk di kredit 75 juta. Pada tanggal 4 Oktober 2020, perlengkapan kantor, debit 2.500.000, kas masuk di kredit 1.750.000, hutangnya masuk di kredit 750. Pada tanggal 5 Oktober, kas masuk di debit 55 juta, pendapatan jasa kredit 55 juta. Pada tanggal 8, hutang masuk di debit 750 dan kas kredit 750. Pada tanggal 8 Oktober, kendaraan debit 25 juta, hutang masuk di kredit 25 juta. Pada tanggal 10 Oktober, piutang debit 70.500.000 dan pendapatan jasa masuk di kredit 70.500.000. Pada tanggal 15, beban gaji debit 5 juta, kas kredit 5 juta. Pada tanggal 20, beban utilitas debit 500.000, kas kredit 500.000. Pada tanggal 22, beban asuransi debit 50 juta, kas kredit 50 juta. Pada tanggal 23, private Risa debit 18 juta dan kas kredit 18 juta. Pada tanggal 23, beban lain-lain debit 1 juta dan kas kredit 1 juta. Pada tanggal 24, perlengkapan debit 750.000, hutang kredit 750.000. Pada tanggal 26, utang debit 15 juta, kas kredit 15 juta. Pada tanggal 30, kas debit 2.500.000, pendapatan jasa kredit 2.500.000. Dan terakhir pada tanggal 31, kas debit 70.500.000 dan piutang Kredit 70.500.000. Di sini saya akan membahas tentang buku besar Rich Konsultan. Ini adalah akun kas pada tanggal 2 Oktober debit 50 juta dan pada tanggal 4 Oktober masuk di kredit 1.750.000. Pada tanggal 5 Oktober debit 55 juta. Pada tanggal 8, 750 masuk di kredit. Dan pada tanggal 15, kredit 5 juta. Pada tanggal 20, kredit 500.000. Pada tanggal 22, 50 juta. Pada tanggal 23, 18 juta. Pada tanggal 24, 1 juta.
Pada tanggal 26, 15 juta. Pada tanggal 30, 2.500.000. Dan pada tanggal 31, kosong. Dan di sini adalah saldo dari hasil pengurangan dan penjumlahan akun kas ini. Dan totalnya yaitu 86 juta rupiah. Sekarang saya akan menjelaskan tentang neraca saldo per 31 Oktober 2020. Di sini saya membuat 3 tabel, yaitu akun debit dan kredit. Kas debit 86 juta, modal masuk di kredit 75 juta, peralatan debit 25 juta, perlengkapan 3.250.000, utang usaha masuk di kredit 10.750.000, pendapatan jasa 128 juta, kendaraan debit 25 juta, piutang usaha kosong, beban gaji 5 juta, beban utilitas 500.000, beban lain-lain 1 juta, asuransi dibayar di muka 50 juta, prive 18 juta, dan total keseluruhan yaitu 213.750.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang neraca lajur. Ini akun kas, neraca saldo debit 86 juta, penyesuaiannya debit 45 juta, kreditnya 10.750.000, neraca saldo penyesuaian debit 120.250.000, laporan posisi keuangan debitnya 120.250.000. Akun kedua, modal kredit 75 juta, neraca saldo penyesuaian kredit 75 juta, laporan posisi keuangan kredit 75 juta. Peralatan neraca saldo 25 juta, neraca saldo penyesuaian debit 25 juta, laporan posisi keuangan debitnya 25 juta. Utang usaha kredit 10.750.000, penyesuaian debitnya 10.750.000, neraca saldo penyesuaian 173 juta, laporan posisi keuangan kosong. Dan akun-akun berikutnya seperti yang tadi. Laba bersihnya 160.300.000. Total laba ruginya itu 173 juta dan laporan posisi keuangannya 235.300.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Ini adalah laba rugi pada 31 Oktober 2020. Pendapatan jasanya 173 juta rupiah. Beban-beban terdiri dari beban gaji 5 juta, beban utilitas 500.000, beban lain-lain 1 juta, beban perlengkapan 2 juta, beban asuransi 4.200.000, total beban 12.700.000, dan laba periode berjalan 160.300.000. Selanjutnya adalah laporan perubahan modal pada 31 Oktober 2020. Modal risa per 1 Oktober 2020 75 juta, laba bersih 160.300.000, prive 18 juta, kenaikan modal 142.300.000, dan modal risa per 31 Oktober 2020 217.300.000. Sekarang saya akan menjelaskan laporan posisi keuangan per 31 Oktober 2020. Ada terdiri dari aset, liabilitas dan modal pemilik. Aset lancar, ada kas 120.250.000, piutang usaha kosong, peralatan 25 juta, perlengkapan 1.250.000, asuransi dibayar di muka 45.800.000, total aset lancar 167.300.000, aset tetap terdiri dari kendaraan 25 juta, nilai buku aset tetap 25 juta, total aset 217.300. Liabilitas lancar, ada utang usaha kosong, modal pemilik
kosong, modal Risa 217.300.000 dan total liabilitas dan modal pemilik 217.300.000 rupiah. Sekarang saya akan membahas ayat jurnal penutup. Tanggal 31 Oktober 2020, nama akun dan keterangannya, pendapatan jasa, maksud di debit 173 juta, ikhtisar laba rugi, kreditnya 173 juta, ikhtisar laba rugi, masuk di debit 12.700.000, beban gaji masuk di kredit 5 juta, beban utilitas 500.000, beban lain-lain 1 juta, beban perlengkapan 2 juta, ikhtisar laba rugi masuk di debit 160.300.000, modal Risa masuk di kredit 160.300.000, modal Risa masuk di debit 18 juta, Prive Risa kredit 18 juta, dan terakhir saya akan menjelaskan tentang neraca saldo setelah penutupan. Untuk periode berakhir 31 Oktober 2020 dalam rupiah. Kas 120.250.000 masuk di debit, piutang usaha kosong, peralatan masuk di debit 25 juta, perlengkapan masuk di debit 1.250.000, kendaraan masuk di debit 25 juta, utang usaha kosong, asuransi dibayar muka masuk di debit 42.800.000, modal Risa masuk di kredit 217.300.000, totalnya semua adalah 217.300.000. I can't get you out of my mind. It's like I feel it for the first time.